Desain definitely has a place in business decision. Mostly semuanya setuju ya kalau desain tuh punya apa ya, punya tempat lah ya untuk di business decision itu. Tapi di sini yang akan mau gue bahas nanti itu bagaimana caranya atau kenapa desainer itu bisa memutuskan sebuah bisnis. Sebelumnya untuk yang belum kenal, perkenalkan gue Redoy Rizal, bisa dipanggil Edo. Gue UX designer saat ini di Tribe ENT. Proyeknya itu ngerjain OSS. Terus ini numpang promosi juga. Kalau gue juga bikin produk kesehatan itu namanya The Good Scene, itu menu-menu kesehatan. Mungkin kalau yang tinggal di daerah Bintaro bisa nyobain lah. Jadi di dalam bisnis itu kan kita nggak akan jauh-jauh berbicara soal value ya, value apa yang bisa dikasih oleh kita gitu, oleh si pengusahanya. Jadi gue mau bahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan customer value proposition untuk menghasilkan revenue model. Untuk customer value proposition sendiri itu adalah framework untuk menemukan value apa yang diberikan oleh sebuah produk kepada potensial ataupun targeted customer yang akan menggunakan produk tersebut. Kita sebagai desainer, mungkin mostly di sini banyak kan desainer ya. Jadi kita sebagai desainer sebenarnya secara nggak langsung kita sering menemukan atau menerapkan bagaimana caranya mencari value tersebut, value proposition tersebut gitu. Dengan cara kita biasanya kan menemukan problem kan di desain gitu. Ada problem apa aja sih saat user menggunakan produknya. Terus kita memformulasikan solusinya di desain itu seperti apa. Nah, sebenarnya kurang lebih untuk di value proposition ini kita menemukan masalahnya. Nah, ini sudah ada frameworknya dari Profesor Clay M. Christensen bagaimana kita bisa menemukan masalah tersebut gitu ya. Dan ini framework ini dibuat di dalam tulisannya yang berjudul Disruptive Innovation. Mungkin ada yang udah pernah dengar kalau pernah belajar soal bisnisnya juga itu. Nah, dia tuh bilang kalau untuk bikin produk tuh harus memahami usernya dulu gitu, jauh sebelum produknya ada gitu. Nah, itu kenapa penting banget sebuah produk itu kita harus bisa melakukan customer research dulu ataupun market research. Dan dia juga bilang si apa Christensen ini kalau customer itu membeli produk bukan karena dia ingin beli gitu, tapi dia tuh membeli produk yang memang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kenapa di dalam framework ini itu ada jobs to be done yang paling bawah, karena ini strateginya bottom top ya. Jadi dia pertama ada jobs to be done dulu, kemudian ada experience. Dari jobs to be done itu si customer mendapatkan pengalaman yang seperti apa sih saat melakukan atau menggunakan produk tersebut. Kemudian ada integration. Nah, integration ini kita mau mengintegrasikannya kepada siapa atau kepada apa dan bagaimana cara menyampaikan experience-nya. Terus ada brand purpose di mana kita tuh pengen si produk ini atau si brand ini dikenal seperti apa di dunia luar sana. Nah, untuk teman-teman yang udah punya produk, sebenarnya di sini ada list pertanyaan ya. Nah, list pertanyaan ini kalau dijawab itu mungkin bisa menjadi solusi bagi produknya gitu, kayak what jobs are they trying to get done, why they want to do this job, what are the potentiating behavior they hire to fulfill the jobs, why do customer get the current product gitu. Nah, ini kalau dijawab mungkin bisa menjawab solusinya juga. Nextnya tadi ya, karena kita pengen menggunakan customer value proposition untuk menghasilkan revenue model, jadi revenue model itu adalah framework untuk menghasilkan pendapatan berdasarkan value yang ditawarkan, dan customer itu nanti seperti apa sih yang akan membayarkan si produknya. Ini contoh-contoh revenue model yang ada di industri kita saat ini ya. Mungkin akan lebih banyak lagi yang lainnya, cuman ini yang gua capture aja, itu ada 6 kurang lebih. Pertama itu ada bundling. Bundling itu kan kita menjualkan lebih dari satu produk ya. Biasanya bundling produk A dan juga produk B. Itu contohnya mungkin di McD, biasanya kan dia ada paket-paket harga gitu kan. Terus ada subscription di mana kita berlangganan dengan harga yang recurring dari skala waktu yang bisa 1 bulan atau bahkan ada yang 1 tahun. Itu contohnya Netflix. Terus ada hidden generation untuk revenue model ini. Contohnya itu Google. Jadi Google itu kan dia search engine. Nah, dia tidak memonetize dari customernya atau usernya, tapi dia memonetize dari iklan dari company-company yang ingin membayarkan keywordnya untuk muncul di SRP-nya nanti yang ketika customer mencari tersebut. Terus ada premium. Premium ini mungkin contohnya itu ada Spotify ya. Spotify kita bisa mengakses Spotify, tapi ada juga penawaran untuk premiumnya. Nah, biasanya si owner atau si business owner ini kenapa bikin premium itu untuk sebagai ada pembandingnya bahwa
premium tuh worth it untuk dibayarkan sejumlah sekian kayak gitu. Terus ada pay per use. Nah, pay per use ini yang sering kita temuin mungkin ya. Jadi dia memang kita bayar sepakainya kita gitu atau super transaksinya. Itu contohnya mungkin di produk Telkom tuh ada Telkomsel ya, ada paket data. Jadi paket data memang kita membayarkan sesuai dengan yang kita pakai atau gunakan. Terus ada pricing tiering. Ini mungkin lumayan cukup butuh makan waktu lama untuk mendefine si pricing tiringnya gitu. Nah, ini contohnya ada di Amazon ya. Amazon tuh dia punya Amazon Prime dan juga Prime Student, di mana harga Prime Student ini lebih murah dibanding Amazon Prime. Nah, ini biasanya perlu riset lebih lanjut tentang usernya apa aja, siapa aja, dan purchasing power dari masing-masing usernya ini bagaimana gitu. Jadi kita udah bahas soal revenue models. Jadi sebenarnya untuk menyusun revenue model ini nggak butuh waktu yang sebentar. Jadi butuh waktu yang lama ya. Apalagi kan soal bisnis gitu. Dan belum tentu juga si revenue model itu yang kita tawarkan bisa diterima juga di market gitu. Tapi dengan kita mengetahui value apa yang kita tawarkan, itu bisa lebih mudah untuk kita mengevaluasi si revenue modelsnya untuk di kemudian hari. Bahkan kita bisa membangun sebuah ekosistem baru gitu dari si produknya dengan revenue modelsnya ini bisa macam-macam. Jadi poinnya di sini yang mau gue bahas itu sebenarnya making user experience a business strategi gitu. Jadi kita sebagai desainer, bagaimana kita involve juga gitu di dalam bisnis strateginya. Kita juga bisa menjadi navigator gitu untuk si bisnisnya. Caranya gimana? Jadi caranya pertama, let's make it happen dulu ya. Jadi kita bikin workshop bisa 3-4 jam. Ini kompleksitinya mungkin lumayan kompleks ya, karena kan kita untuk menentukan sebuah bisnis dan partisipannya bisa 4-6 orang, tapi ideally dari masing-masing function itu bisa diwakilkan oleh 1 orang, dan materialnya di sini mungkin kalau online bisa pakai Miro atau Figjam. Selanjutnya kita bisa membagikan menjadi 3 blocks ya. Jadi blocks pertama itu ada value proposition yang pertama, terus yang kedua itu ada users, dan ketiga ada revenue model gitu. Jadi nanti di sini tuh sebenarnya saling terhubung gitu antara blok satu dengan blok yang lainnya. Nah, pertama tuh ada value proposition. Jadi value proposition ini kita meminta kepada partisipan gitu untuk membuat assumptive solution. Jadi mereka menuliskan value-nya ada apa aja, dan itu nanti diurutkan berdasarkan the most valuable untuk si customer-nya. Nah, untuk bisa lebih fokus, kita bisa melempar pertanyaan juga kepada mereka nih nanti partisipannya, kayak what value do we offer to our user, terus why should they use our solution, dan what problem are we solving for them gitu. Itu biar lebih fokus aja biasanya dan menjawab, dan value-value yang dituliskan itu menjawab pertanyaan 3 ini diharuskan. Kemudian untuk user, kita bisa identifikasi target usernya berdasarkan tiersnya ya. Kita bisa memisahkan berdasarkan pekerjaannya, jobsnya, bisa memisahkan berdasarkan age-nya, bisa berdasarkan needs-nya, dan juga bisa berdasarkan behavior-nya gitu. Kemudian nanti bisa kita urutkan lagi berdasarkan jumlah user yang terbanyak. Next-nya kita bisa untuk revenue models ya. Revenue models ini tadi gue udah sempat bahas ya, 6 revenue models. Ini kita bisa matchingkan antara value user yang tadi di awal dengan revenue models yang ingin ditentukan gitu, seperti apa dari masing-masing value dan usernya itu seperti apa. Nah, ini mungkin harus bisa menjawab pertanyaan how much will user pay, terus what is their payment medium, sama di mana mereka bisa mendapatkan informasinya. Kurang lebih itu aja sih untuk pembahasan desainer itu bisa menjadi ikut ke dalam bisnis decision gitu. Kita bisa jadi bukan pekerjaannya bukan hanya di desainnya aja, tapi kita bisa membantu mereka si bisnis itu untuk menentukan bisnis yang mau dijalankan itu seperti apa gitu. Kita bisa mengajukan untuk mengadakan workshop gitu ya. Jadi harapannya desainer juga bisa menjadi navigator of change gitu ya. Jadi nggak hanya duduk aja atau menerima requirement yang disiapkan gitu. Paling itu aja sih dari gua kali ini. Oke, thank you.